Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bersama dengan saya Romo Andreas Nugroho SY akan membahas tentang simbol kekristenan kita, yaitu simbol ikan. Mungkin Anda semua ada yang belum pernah mengenal dan mengetahui. Memang kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen punya simbol ikan. Nah, ternyata ada. Ternyata dalam sejarah kekristenan kita, simbol ikan bisa menjadi penanda kita sebagai orang Kristen. Mari kita lihat selangkah demi selangkah sejarah penggunaan simbol ikan itu. Simbol ikan ini bahkan tercatat menjadi simbol yang tertua. Bahkan Clement dari Bapak Gereja, Clement dari Alexandria yang lahir tahun 150 Masehi, kala itu menyarankan agar orang yang percaya kepada Yesus menandai surat atau rumah mereka dengan lambang burung merpati atau lambang ikan. Nah, bagi orang Kristen awal, simbol ikan merupakan sebuah pengakuan iman singkat akan status keilahian Yesus, akan status kealahan Yesus sebagai penyelamat, sebagai penebus dunia. Dan karena itu, seringkali jemaat Kristen awal menyebut diri mereka sebagai ikan-ikan kecil. Ikan besar itu adalah Tuhan Yesus, ikan-ikan kecil adalah kita, adalah mereka, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Seperti pernah dituliskan oleh Bapak Gereja Tertullianus mengatakan dalam suratnya, "Kami, ikan-ikan kecil, menurut citra Sang Yesus Kristus, Sang Iktis, dilahirkan kembali dalam air." Ini dalam konteks pembaptisan kala itu. Nah, ternyata ikan itu dalam bahasa Yunani disebut ichthys. Dan secara kebetulan, ichthys itu adalah sebuah akronim. Sebuah akronim dari Yesus Kristus Theos Soter, yang artinya Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata simbol ikan itu ada maknanya. Ikan sebagai pengakuan iman orang Kristen awal akan Yesus Kristus Tuhan sebagai penyelamat dunia. Dan kala itu, jemaat Kristen perdana pada awal abad kedua kita ketahui bahwa dalam masa-masa pengejaran, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa persekusi, masa di mana banyak orang Kristen itu ditangkap, dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Maka dalam konteks pengejaran dan penganiayaan pada masa Kekaisaran Roma pada awal abad kedua, simbol ikan ini menjadi simbol rahasia bagi orang Kristen kala itu. Nah, mengapa menjadi simbol rahasia? Simbol ikan menjadi simbol rahasia di antara kalangan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Simbol ikan menjadi simbol rahasia. Pertama, simbol ikan ini digunakan untuk menandai tempat-tempat orang Kristen berkumpul, bersekutu, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mencari tempat supaya tidak diketahui banyak orang, supaya tidak ditangkap banyak orang ketika mereka sedang berdoa. Mereka menandai tempat-tempat rahasia untuk pertemuan, untuk berdoa, untuk memecahkan roti, untuk saling menguatkan itu di suatu tempat yang rahasia, dan tempatnya itu seringkali ditandai dengan tanda ikan. Lalu yang kedua adalah selain untuk menandai tempat-tempat pertemuan, untuk mereka bersekutu dan berdoa, juga menandai tiap makam orang Kristen. Lalu yang ketiga adalah simbol ikan ini digunakan untuk sebagai cara untuk berkomunikasi antar sesama orang Kristen. Ketika misalnya dalam suatu perjalanan, dalam suatu kebersamaan, orang Kristen akan bertemu dengan orang lain untuk meyakinkan bahwa orang itu adalah sesama Kristen atau bukan, ataukah dia mata-mata, ataukah dia itu adalah salah satu suruhan para pengejar dan penganiaya,
Salah satunya untuk memastikan adalah cara komunikasinya adalah orang Kristen ini akan mengawali menggambar di pasir setengah bagian dari gambar ikan. Misalnya, ketika ketemu orang lain, lalu saya sebagai orang Kristen ini yakin gak ini dia itu sebagai musuh, sebagai pengejar orang Kristen, atau dia sama-sama Kristen dengan saya. Maka salah satu caranya adalah orang Kristen ini menggambar di pasir setengah bagian dari mungkin kepalanya, kepala ikan. Lalu ketika orang itu menggambar bagian yang lainnya, menggambar ekor dari ikan, itu berarti sudah meyakinkan saya bahwa dia adalah sama-sama orang Kristen. Sehingga sampai sedemikian kebiasaan kala itu untuk bisa meyakinkan bahwa sesama orang Kristen dengan cara berkomunikasi dengan simbol ikan itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kitab suci kita, memang dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dengan menyebut kata ikan ini. Misalnya, kalau kita lihat para murid Yesus hampir semuanya itu adalah nelayan sebagai penjala ikan. Dan mereka ketika sedang menjala ikan, Yesus memanggil murid-murid yang sedang bekerja sebagai penjala ikan itu. Lalu Yesus mengatakan, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, itulah seperti dikatakan dalam Injil Matius bab 4 ayat 19. Ketika Andreas dan Simon Petrus sedang menebarkan jala di danau, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan juga dalam kesempatan yang lain, Tuhan Yesus juga menggunakan perumpamaan ikan ini untuk mengumpamakan kerajaan surga. Misalnya dalam Injil Matius bab 13 ayat 47. Dikatakan di situ, "Demikianlah hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan." Lalu kita ingat juga ketika hasil tangkapan para murid, ikan hasil tangkapan para murid ini juga pernah dijadikan sebagai bukti bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu itu adalah Tuhan. Sehingga, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari kutipan kitab suci itu ditunjukkan kepada kita bahwa ikan itu punya makna mendalam pada masa Yesus hidup bersama dengan para muridnya. Maka kita bisa merenungkan satu hal ini terkait dengan simbol ikan ini, bahwa kita sebagai murid Kristus hendaknya mengamalkan cinta dan belas kasih Tuhan, sehingga pernyataan dan ungkapan cinta kita, cinta dan belas kasih kita kepada sesama itu bisa menjadi semacam jaring. Bisa menjadi semacam jaring untuk menangkap banyak jiwa yang putus asa dan juga berbeban. Semoga Anda, kita semua bisa menjadi ikan-ikan kecil yang meniru dari Sang Kristus, Sang Penyelamat, sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dan kita diundang juga untuk menebarkan jala kita dengan tindakan cinta dan belas kasih kepada sesama, sehingga lewat cara hidupmu, lewat sikap kita, banyak orang terselamatkan. Limpah berkat untuk Anda semua.